Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gini Virgan Putri. Saya moderator pada saat ini dan saya akan membimbing kalian dalam vlog berita kali ini. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konsep pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum Merdeka sudah mulai diimplementasikan pemerintah sejak tahun 2022. Kurikulum ini bertujuan untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang terkesan rumit dan tidak bisa memenuhi capaian kompetensi peserta didik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Saputra dan saya sedang bersama. Dengan Farhan Hidayat. Baik Bang, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Abang. Yang pertama, apa perbedaan yang Anda rasakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Baik. Nah, kalau kita melihat perbandingan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, itu kurikulum 13 ya. Memang betul beberapa terlihat perbedaan yang cukup terasa, terutama bagaimana guru mengajar di kelas. Kalau pada kurikulum Merdeka, pembelajaran di kelas itu berpusat pada siswa. Artinya siswa bisa memberikan pendapat, memberikan masukan, materi dan sebagainya. Nah, itu jauh lebih banyak daripada kurikulum sebelumnya. Selanjutnya pada kurikulum Merdeka ini kita melihat adanya proyek P5 yang itu bisa memberikan menumbuhkan nilai-nilai yang ada pada peserta didik, seperti itu. Oke, baik Bang, terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, apakah Abang merasa bisa mengembangkan minat dan bakatnya lebih baik dengan kurikulum Merdeka? Insya Allah bisa, karena di dalam kurikulum Merdeka seperti yang saya sebutkan tadi ada P5. Nah, P5 ini tempat sebetulnya kita menghasilkan karya dengan proses-proses yang menumbuhkan nilai seperti nilai gotong royong, kreatif, mandiri dan sebagainya. Nah, hasil karya itulah yang bisa kita salurkan melalui minat dan bakat kita. Oke, baik. Di sini saya mempunyai pertanyaan terakhir untuk Abang. Apa tantangan yang kamu hadapi dalam belajar dengan kurikulum Merdeka? Nah, setiap kurikulum itu memiliki tantangan, termasuk kurikulum Merdeka sendiri. Nah, menurut saya secara pribadi, kurikulum Merdeka ini dari segi P5-nya nanti terlalu barangkali menurut saya secara pribadi ya, membuang waktu. Artinya secara teorinya terlalu lama sehingga aksi nyatanya tuh terlalu diberi waktu kan sedikit. Akhirnya siswa memang terlalu mendesak karena secara teorinya terlalu panjang. Walaupun memang pembagian waktunya sudah ditentukan, tetapi memang pada akhirnya barangkali ada beberapa siswa yang waktunya itu tidak cukup karena kelamaan pada teori, barangkali seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang telah Abang jawab. Perkenalkan, nama saya Jessica Kaisa dan Nama saya Moses Bonar Alexander. jadi sekarang saya akan menanyakan beberapa pendapat tentang kurikulum Merdeka kepada Moses. Yang pertama, apa perbedaan yang Anda rasakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Jadi untuk kurikulum Merdeka dengan berarti K13 ya, menurut saya perbedaan yang paling besar, yang paling bisa kita lihat itu pertama adalah di adanya mata pelajaran baru yaitu P5. Nah, di situ P5 nanti kan membahas tentang pengembangan profil Pancasila. Nah, untuk selanjutnya itu adalah melihat tipe belajar siswa. Jadi nanti akan dibedakan dari yang auditorial, terus ada yang kinestetik, dan ada yang visual, ada juga yang fleksibel. Nah, mungkin untuk perbedaannya paling besar ada di dua itulah. Untuk pertanyaan kedua, apakah kamu merasa bisa mengembangkan minat dan bakatmu lebih baik dengan kurikulum Merdeka? Oke, jadi kalau untuk mengembangkan minat dan bakat ini berarti nanti akan ada hubungannya dengan bagaimana cara kita belajar mungkin ya. Dengan guru mengetahui
bagaimana cara kita belajar dan apakah kita di bagian fleksibel atau di bagian kinestetik atau yang lain-lainnya, guru bisa mengetahui cara kita belajar sehingga mempermudah guru untuk mencari tahu minat dan bakat siswa dalam bidang pelajaran secara akademik maupun secara non-akademik. Jadi menurut saya dengan ada P5 ini akan memudahkan guru untuk mengetahui minat dan bakat dari siswa-siswi yang ada di sekolahnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa tantangan yang kamu hadapi dalam belajar dengan kurikulum merdeka? Iya, jadi dengan kurikulum merdeka ini kan tadi ada namanya P5 itu. Nah, dengan P5 ini menurut saya tantangan terbesarnya adalah kita harus belajar cara kita untuk memanajemen sebuah kelompok. Karena dalam sebuah P5 itu biasanya pelajarannya dilakukan secara berkelompok. Sehingga apabila kita berkelompok berarti kita harus bisa memiliki visi yang sama agar sebuah kelompok tersebut bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, menurut saya tantangan terbesarnya di situ karena pada K13 biasanya lebih ditonjolkan pada masing-masing individu dan tidak secara kelompok. Misalkan ada kelompok pun, kelompoknya itu biasanya jarang sekali. Jadi untuk perbedaannya dan tantangannya itu memang ada di dalam pembelajaran secara berkelompok. Baik, sekian dari kami. Terima kasih, Moses. Oke, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Dwi Anissa Zarifah. Saya Nurul Hauna Sri Ramadhani. Di sini saya akan menanyakan tentang pendapat Hauna tentang kurikulum merdeka. Pertanyaan pertama, apa perbedaan yang Anda rasakan antara kurikulum merdeka dan kurikulum sebelumnya? Kalau ditanya tentang perbedaan, tentu saja banyak, bukan? Yang pertama yang saya rasakan yaitu dari segi pembelajaran. Waktu biasa, waktu kurikulum 13, kita lebih banyak mengerjakan tugas pribadi dibanding kelompok. Sedangkan sekarang banyaknya tugas kelompok yang membuat banyaknya pengeluaran biaya, pikiran, dan juga tenaga kita. Dan juga dari cara guru mengajar, dahulu lebih sering menjelaskan secara langsung. Sedangkan sekarang lebih banyak kita yang menjelaskan dan juga menggunakan PPT. Nah, pertanyaan kedua, apakah kamu merasa belum bisa mengembangkan minat dan bakatmu lebih baik dengan kurikulum merdeka? Sejujurnya bisa sih, karena mungkin di kurikulum merdeka ini lebih fokus kepada minat dan bakat kita, di mana dengan cara menjelaskan tersebut saya bisa mengembangkan bakat saya sendiri. Misal di dalam cara berbicara, kita bisa memperbaikinya daripada yang dulu. Pertanyaan ketiga, apa tantangan yang kamu hadapi dalam belajar dengan kurikulum merdeka? Nah, tantangan yang saya rasakan itu bisa saja seperti yang saya bilang tadi, bahwa dalam menjelaskan. Waktu kurikulum 13 kita jarang menjelaskan dan lebih menerima penjelasan. Jadi tantangan saya yaitu berdiri di hadapan orang banyak dan juga menjelaskan pendapat saya dan juga materi. Selanjutnya juga di dalam segi pembelajaran yang menggunakan teknologi yang membuat saya harus lebih tertantang untuk mempelajari tentang teknologi dan juga komputer ataupun tentang handphone tersebut untuk bisa meningkatkan kemampuan belajar saya. Terima kasih, Hauna. Perkenalkan, nama saya Hamidah, di sebelah saya ada Ibu Smawarti. Baiklah, saya ingin mewawancarai Ibu. Untuk pertanyaan pertama, apa perbedaan yang Ibu rasakan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Oke, kurikulum yang sekarang itu dinamakan kurikulum merdeka. Kurikulum sebelumnya itu adalah kurikulum 2013. Nah, pada dasarnya semua kurikulum itu tidak ada bedanya. Nah, kalau misalnya Ibu harus menjelaskan bedanya ada. Walaupun konsep dari pembelajaran, mata pelajaran itu tetap sama, cuman implementasinya agak berbeda. Contohnya, perbedaannya di mana? Kalau di kurikulum sebelumnya kita tidak membahas tentang P5. Apa itu P5? Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Pelajaran itu ada di kurikulum sebelumnya, tapi tidak diintegrasikan di dalam pembelajaran. Nah, itu salah satunya. Kemudian di kurikulum merdeka kita mengenal adanya pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga di dalam proses pembelajarannya nanti guru diharapkan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu maksudnya pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat murid. Nah, itu salah satu yang spesifik di kurikulum merdeka. Ada lagi yang perlu ditanya? Ada, Bu. Pertanyaan kedua, apa tantangan yang Ibu hadapi saat mengajar kurikulum merdeka? Nah, kalau tantangannya
seperti biasa, kalau tantangan yang signifikan tidak ada. Karena setiap murid itu punya bakat dasar masing-masing. Nah, misalnya dari 36 murid yang ada di kelas itu, mereka sudah punya bakat bawaan dari dirinya sendiri. Nah, ibaratnya gini, murid itu terlahir seperti kertas putih yang di dalam kertas itu sudah ada motif garis putus-putusnya. Nah, teori itu dikenal dengan teori tabula rasa. Nah, garis putus-putus itu sudah terbentuk dari awal. Jadi tugas guru di sini menebalkan garisnya, mempertajam dan mengasah bakat dan minatnya. Jadi kalau untuk menghilangkan garisnya tidak mungkin. Jadi tantangannya seperti apa? Tantangannya ya seperti kurikulum sebelumnya, karena itu tadi yang Ibu jelaskan di awal tadi. Murid itu datang ke sekolah dengan karakter yang berbeda-beda. Setiap murid itu unik, punya sifat masing-masing. Jadi tugas guru lah untuk mendidiknya, mengarahkannya supaya terjadi pembelajaran yang efektif di sekolah. Ada Baik lagi? Bu, sudah Bu. Oke, Terima semoga kasih, Bu. bermanfaat informasi yang Ibu berikan. Sukses. Sekian vlog berita dari kami. Jika ada salah dan silaf, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.